Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Baiklah, sekarang kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya, yaitu masih pada pembelajaran atau mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang baru, yaitu teks eksplanasi. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi, kali ini kita akan membahas mengenai identifikasi informasi dalam teks eksplanasi, kemudian mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, kita akan belajar mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, dalam mengidentifikasi informasi ini, kita akan membahas mengenai fakta yang terdapat dalam teks eksplanasi dan gagasan utama dalam paragraf teks eksplanasi. Langsung saja yang pertama, yaitu fakta dalam teks eksplanasi. Sebagai salah satu jenis teks non-fiksi, teks eksplanasi berisi informasi-informasi fakta yang sesuai dengan kenyataan pada fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi. Fakta yang ada dalam teks eksplanasi merupakan suatu peristiwa atau fenomena yang sungguh-sungguh terjadi. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Pada teks eksplanasi tersebut terdiri atas fakta. Nah, fakta-fakta itu diuraikan sebagai berikut. Fakta yang pertama adalah pelangi api merupakan salah satu fenomena alam yang langka karena proses dan bentuknya yang berbeda dari pelangi biasa. Yang kedua, pelangi api berbentuk oleh adanya partikel-partikel uap air yang ukurannya sama kemudian terkena sinar matahari dan memantulkan cahaya dalam berbagai warna. Yang ketiga, pelangi api tidak muncul setelah turun hujan. Yang keempat, bentuk pelangi api tidak selalu melengkung, memainkan berbentuk seperti api yang berwarna-warna. Yang kelima, terbentuknya pelangi api diawali dari adanya sebuah proses terjadinya awan berwarna-warni yang berbentuk dari tetesan-tetesan air yang memiliki ukuran yang sama. Kemudian, fakta yang keenam, posisi matahari berada di langit dengan sudut elevasi 58 derajat atau lebih. Ketujuh, awan memantulkan, membiaskan, dan membelokkan cahaya dengan cara yang sama. Kedelapan, muncul cahaya-cahaya dengan warna dan juga gelombang yang berbeda-beda. Pembahasan berikutnya yaitu gagasan utama dalam paragraf teks eksplanasi. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama tersebut memiliki kalimat utama. Gagasan utama digunakan untuk mengendalikan pikiran penulis tentang topik yang ingin disampaikan dalam paragraf tersebut. Selain itu, adanya gagasan utama akan memudahkan pembaca untuk memahami isi paragraf tersebut. Kemudian, gagasan utama dikembangkan dengan kalimat penjelas menjadi suatu paragraf. Adanya kalimat penjelas akan memudahkan pembaca untuk lebih memahami maksud dalam kalimat utama. Nah, berdasarkan letak gagasan utama atau ide pokok dalam paragraf, teks eksplanasi dibedakan menjadi yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf dengan gagasan utama atau ide pokoknya berada awal paragraf. Pada awal paragraf dimulai dengan pernyataan yang bersifat umum. Kemudian pernyataan tersebut dikembangkan menjadi kalimat-kalimat yang lebih khusus. Paragraf deduktif menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan uraian atau rincian permasalahan paragraf. Kemudian yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf dengan gagasan utama atau ide pokoknya berada di akhir paragraf. Pada awal paragraf dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, kemudian pernyataan yang bersifat umum disampaikan di akhir paragraf
sebagai gagasan utama. Paragraf induktif menyajikan penjelasan terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan pokok permasalahan paragraf. Selanjutnya yang terakhir, yakni paragraf campuran, adalah paragraf dengan gagasan utama atau ide pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Kalimat pada akhir paragraf pada umumnya menegaskan kembali gagasan utama pada awal paragraf. Contoh teks eksplanasi seperti yang berjudul "Proses terjadinya pelangi api" mengandung dua gagasan utama. Dua gagasan utama tersebut yaitu sebagai berikut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan fakta dan gagasan utama adalah: fakta adalah sesuatu atau kalimat-kalimat yang berisi mengenai kenyataan atau hal yang tidak dapat direkayasa, memuat fakta lapangan, keilmuan maupun bahasa-bahasa ilmiah. Sedangkan gagasan utama adalah gagasan atau ide atau kalimat dalam kata yang berisi dan berasal dari penulis. Artinya gagasan utama adalah sesuatu perkataan yang berasal dari penulis. Oke, baiklah, setelah kita mempelajari mengenai mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, selanjutnya kita akan membahas tentang mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstruksi memiliki arti susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Mengonstruksi informasi berarti menyusun informasi menjadi teks eksplanasi. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi dan mengabstraksi atau menyajikan kembali sebuah teks eksplanasi. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu bagian-bagian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang disusun secara urut dan sistematis. Pada teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa penjelas tersebut disimpulkan dalam bagian penutup. Yang kedua, yaitu abstraksi teks eksplanasi. Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Abstraksi berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca tentang isi yang terdapat dalam suatu teks. Abstraksi pada umumnya disajikan dalam satu paragraf. Oleh karena itu, mengabstraksi merupakan kegiatan penyajian kembali secara singkat isi teks. Abstraksi harus bersifat informatif dan deskriptif. Artinya, setiap informasi yang terkandung harus berdasarkan fakta. Dengan kata lain, tidak diperkenankan untuk mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan isi teks. Nah, berikut ini beberapa aspek yang perlu kita perhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus membaca teks dengan cermat dan teliti. Yang kedua, kita harus bisa mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam sebuah teks. Yang ketiga, kita harus menyusun serta mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa atau pendapat kita sendiri. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai pembelajaran mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, kemudian menemukan gagasan utama dalam paragraf teks eksplanasi. Semoga kalian memahami apa yang telah Ibu sampaikan barusan, agar kalian bisa lebih mengerti atau lebih mudah dalam mengerjakan tugas. Oke, itu saja dari Ibu. Jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang telah Ibu jelaskan tadi.
Selanjutnya, kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, masih dengan materi teks eksplanasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.